Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandrianti dengan NIM P00341020040 dari jurusan Teknologi Laboratorium Medik tingkat 2A. Baik, pada video kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai gangguan metabolisme non-protein nitrogen. Sebelum kita membahas mengenai gangguan metabolisme atau kelainan metabolisme non-protein nitrogen, terlebih dahulu saya akan menjelaskan. Non-protein nitrogen atau NPN adalah zat yang memiliki unsur nitrogen di dalamnya tetapi bukan protein. Berasal dari katabolisme protein dan asam nukleat. Dan sumber nitrogen protein ini berasal dari protein makanan yang kita makan. Adapun komponen dari NPN itu yaitu ada ureum atau urea, asam amino, asam urat, kreatinin, dan amonia. Yang pertama itu ada ureum. Ureum adalah produk akhir metabolisme protein dan asam amino yang diproduksi oleh hati dan distribusikan melalui cairan intraseluler dan ekstraseluler ke dalam darah untuk kemudian difiltrasi oleh glomerulus. Kemudian urea yang terbentuk dibuang lewat ginjal, keringat, air liur, dan feses. Gangguan metabolisme terjadi ketika adanya azotemia dan uremia, di mana azotemia ini adalah peningkatan kadar ureum dalam darah, dan uremia ini adalah peningkatan kadar ureum dalam darah yang berhubungan dengan gagal ginjal yang terjadi tanpa tahap akhir penyakit ginjal kronis. Kedua yaitu asam amino. Jalur metabolik utama dari asam-asam amino terdiri atas. Yang pertama yaitu ada produksi asam amino dari pembongkaran protein tubuh, digesti protein diet, serta sintetis asam amino di hati. Kemudian yang kedua itu ada pengambilan nitrogen dari asam amino. Amino bebas yang terdapat dalam jaringan hidup merupakan hasil residu dari sintetis protein yang kemungkinan hasil degradasi dari protein. Dari asam amino bebas ini dapat terbentuk senyawa-senyawa NPN. Yang ketiga yaitu ada asam urat. Asam urat merupakan hasil metabolisme normal dari pencernaan protein, terutama dari daging, hati, ginjal, atau dari penguraian senyawa purin yang seharusnya dibuang melalui ginjal, feses, atau keringat. Timbunan asam urat dalam tubuh menyebabkan terjadinya kelebihan kadar asam urat dalam darah yang mengakibatkan gout, di mana mengakibatkan terjadinya penumpukan asam urat dalam tubuh secara berlebihan. Penumpukan asam urat akan menyebabkan radang disertai pembengkakan sendi yang biasa terjadi pada lutut dan kaki. Yang ketiga atau komponen ketiga yaitu kreatinin, di mana kreatinin ini merupakan hasil akhir metabolisme otot yang hampir semuanya terdapat dalam otot rangka, yakni sekitar 98%, yang disimpan sebagai kreatin fosfat yang merupakan sumber dari ATP atau penyediaan energi, yang dilepaskan dari otot dengan kecepatan konstan dan diekskresikan dalam urin dengan kecepatan yang sama. Apabila kadar kreatinin meningkat, akan mengakibatkan terjadinya berbagai penyakit, yakni contohnya adalah gagal ginjal. Komponen yang terakhir yaitu ada amonia. Sebagian besar amonia dibentuk oleh bakteri di usus dan protein makanan ataupun dari urea. Darah yang meninggalkan hati benar-benar bebas amonia atau amonia ini juga didetoks di hati. Kerusakan hati yang berat menurunkan kadar urea dan proses detoks yang akibatnya mengalami sirosis hati. Baik, itulah tadi hasil presentasi saya mengenai non-protein nitrogen. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.